hubungin lawyer-lawyer yang terdekat yang mau. Yang aku tahu bahkan sekarang ada ya lawyer yang mewakili ya para reseller untuk SS Skincare ya. Udah. Banyak banget dari kalian yang nanyain kenapa nggak protes dari kemarin, kenapa baru-baru aja, terus kenapa nggak speak up secara langsung. Sebenarnya gini, bukan aku, mungkin kalian mikirnya aku nggak ada usaha sama sekali ya untuk permasalahan ini. Tapi jujur sebelum masalah ini viral dan sebelum adanya permasalahan ini, aku udah pernah bikin VT dulu. Bikin VT dalam bentuk keresahan aku dan rasa protes aku terhadap si brand ini. Tapi karena keterbatasan akun aku yang nggak pernah FYP, jadi aku hapuslah tuh PT karena menurut aku sia-sia dan nggak pernah dilihat juga. Awalnya sih aku sama kakakku tuh percaya ya kalau kita bisa ngabisin stok ini sebelum waktu expirednya. Dan ternyata enggak, karena si owner ini yang jual di live dengan harga murah, bahkan jual di bawah harga modal kami. Kalian bisa bayangin betapa hancurnya. Bahkan nih ya, kami punya customer tetap, pelanggan tetap yang pakai cushion si brand ini, pakai terus sering beli di kita dan akhirnya berpindah. Kami mikirnya dia pindah produk atau apa, nggak cocok lagi gitu sama produknya, ternyata enggak. Dia beli online dan beli di official store-nya si SS ini. Dan aku sama kakakku selalu berusaha buat gimana pun caranya cushion ini harus habis, dan kami udah sounding berbagai cara sampai kami kasih harga modal, tetap aja susah, jauh dari harga jual si owner. Terus ada juga yang bilang, alah mungkin sellernya aja yang kurang usaha buat ngabisin stoknya, namanya rezeki kan sudah ada yang ngatur ya. Aku percaya rezeki sudah ada yang ngatur, tapi kalau misalkan dia jual jauh dari harga aku jual, tetap aja karena lebih milih buat beli di dia. Apalagi customer aku tuh banyak juga yang dari luar kota, mungkin pengiriman juga lebih murah dari dia kan. Pasti orang mikir sudah harganya jauh, ongkirnya gratis. Yang bikin kami sakit hatinya itu apa? Masalah komitmen. Dia nggak komitmen sama SOP mereka di awal. Kenapa aku bisa bilang mereka nggak komitmen? Karena apa? Komitmennya di awal, mereka berjanji ke seller, ke agen, ke distributor kalau mereka nggak bakalan jual ecer. Tapi nyatanya adanya agen, distributor, dan seller itu nggak lama ya. Nggak lama, cuma beberapa bulan mereka udah jual live secara ecer. Kalian bayangin, mungkin di luar sana masih banyak lagi ya yang sakit hati sama ini orang, tapi mereka nggak berani speak up karena banyak hal mungkin. Dan sekarang aku sama kakakku cuma bisa ngeliatin stok sisa tuh hampir 300-an pieces yang expired di bulan ini. Dan sekarang aku nggak banyak berharap untuk VT aku didengar dan dilihat sama yang bersangkutan. Ya sekarang aku cuma bisa bersabar ya, dan semoga ada pertanggungjawaban dari yang bersangkutan, dan semoga yang bersangkutan cepat sadar dan menerima ganjarannya. Amin. Dari produk Cepopon sudah menimbulkan korban, yaitu konsumen yang wajahnya memerah, menimbulkan jerawat, dan lain sebagainya. Yang awalnya cetar membahana, saat ini malah jadi cetar membludak dikarenakan jerawatan dan lain sebagainya. Dan kali ini yang menjadi korban dari produk Cepopon adalah reseller. Piye to iki? Kok korbannya banyak bener? Jangan-jangan setelah ini nambah lagi korbannya. Aduh, ruwet dah. Jangan sampai setelah ini malah menimbulkan korban lain nih, korban makan hati gitu. Ya bukannya kenapa-napa nih. Kalau pihak yang memiliki produk tersebut tidak bertanggung jawab terhadap para korbannya, baik konsumen ataupun reseller, tentunya akan makan hati, bukan? Iya, bahkan tidak cuma makan hati, akan makan isi dalam rekening untuk berobat dan untuk mengembalikan modal. Betul tidak? Tidak. Karena sistem kemitraan dan reseller SS itu sistem join lepas, bukan sistem dalam naungan. Karena aku pernah join reseller, waktu itu jual spray feminim agents yang mengakuncup mawar. Waktu itu tahun 2023, itu pas boomingnya banget, kepikir bakal meledak, ternyata no, sama sekali nggak. Dan makanya dari itu kan dia pernah di podcastnya Dr. Richard tuh dia bilang dia punya apoteker. Terus yang aku tadi misalkan sebagai agen, customerku cari yang cepat tuntas aja, aku kasih lah itu. Nah balik lagi karena sistem kemitraannya join lepas, bukan dalam naungan. Sekian dan terima gaji.
Sekedar saran dan sekedar masukan, kalau bisa semua reseller-reseller yang menjadi korbannya si ular dikumpulkan atau mungkin membuat grup agar tahu berapa banyak yang dirugikan dan berapa orang yang sudah dirugikan. Dan teruntuk kau ular, kau ingat pertama-tama kau waktu memasukkan barang kau kepada reseller, kau pasti manis mulut. Kau harus ingat bagaimana tipu daya kau, marketing kau untuk menjebak reseller agar mau join dengan kau. Kalau menurut aku sebelum terlambat, bagus memperbaiki semuanya, ganti kerugian reseller, semua akan jauh lebih baik. Kalau tidak seperti semula, setidaknya membaik sedikit. Kerugian yang kau alami belum seberapa dengan kerugiannya para reseller yang karena mereka memang hidup sendiri. Banyak sekali ya korban dari reseller-resellernya SS Skincare. Saya betul-betul setuju kalau semua reseller-reseller SS Skincare itu harus menggugat, harus mempidanakan mungkin ya. Kenapa? Jadi begini, dalam berdagang itu ya harus ada tanggung jawab ya, karena ketika waktu itu reseller beli produk kita, reseller itu sama dengan juga afiliator ya. Waktu mereka beli produk kita kan dengan jaminan bahwa produk-produk tersebut bisa memberikan keuntungan ya dan tidak bermasalah. Jadi ketika kalau produk kita bermasalah, hai para pemilik produk, kalian harus bertanggung jawab ya. Jangan berpikir berdagang itu sekedar jualan terus tidak ada etika. Etika itu perlu terutama kepada pemakai atau user dan terutama lagi kepada reseller. Reseller ini kan kenapa dulu berani belanja dalam jumlah besar 100 juta, 200 juta? Karena mereka melihat ada harapan di sana dan mereka pengen untung. Minimal ya, nggak untung tapi jangan buntung. Yang terjadi sekarang ini adalah resellernya SS Skincare. Saya melihat banyak sekali yang berbicara dan mengeluh ya, karena flexingnya si Rahma ini membuat mereka juga terdorong untuk percaya banget, apalagi di endorse banyak artis ya kan, apalagi dengan dia membangun rumah di sana sini, artinya kesannya sangat diminati produknya. Tetapi badai tiba-tiba datang karena di-spill produknya ternyata bermasalah. Nah, poin yang saya mau ingatkan, siapapun kalian, apabila kalian menjual produk yang salah, apabila kalian telah melakukan kesalahan, bertanggung jawablah ya. Kalian dituntut untuk bertanggung jawab terhadap reseller. Saya malah banyak mendengarkan cerita reseller ini sampai pinjol, sampai menggadaikan rumahnya, menggadaikan mobilnya, hanya berharap supaya dia bisa bisnis dengan enak menjadi resellernya si SS Skincare ya. Ini menjadi pelajaran buat kalian terutama ya yang mau berbisnis dengan menggunakan reseller. Kalian udah harus pertimbangkan dalam-dalam untuk hal-hal seperti ini. Resiko untuk bisnis skincare itu berat memang, karena skincare itu berhubungan dengan kesehatan ya. Beda dengan kayak misalnya contoh, kalau reseller baju atau fashion itu kan tidak ada hubungannya dengan kesehatan, jadi resikonya rendah tetapi cuannya nggak gede. Kenapa skincare tiba-tiba pemilik skincare kaya raya? Karena mereka sebenarnya kaya oleh resellernya yang memang punya harapan tinggi, sehingga reseller ini kan dipatok waktu itu harus belanja banyak untuk mendapatkan diskon yang gede atau keuntungan yang gede. Itu kan yang dijanjikan. Nah, parahnya lagi ya yang saya lihat, nggak cukup dong kalau kita apalagi mengaku kita kaya raya, bangun rumah di sana sini ya kan, mengaku omset kita miliaran. Nah, harusnya dengan omset kita miliaran sebenarnya kita boleh ya, atau harus banget itu menarik barang-barang bermasalah itu. Kasihan loh reseller ini loh, pikirkan baik-baik. Jangan kita bergembira di atas penderitaan orang lain. Tidak cukup hanya dengan minta maaf, nggak boleh. Maka saya selalu bilang, membangun nama baik itu tidak mudah. Membangun nama baik. Nah, apakah semua orang pebisnis tidak pernah salah? Semua, nobody perfect.
Pebisnis pun bisa salah, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan kita. Seperti apa tanggung jawabnya? Ada dua cara. Kamu buyback atau kamu tarik ya, kamu bayar dengan cash ke mereka atau kamu ganti produknya. Itulah resiko dari bisnis. Maka sebenarnya kita harus mempersiapkan dari harga jual produk kita itu 10% itu namanya biaya tak terduga. Itu biaya tak terduga ini ya samalah seperti ini. Ternyata kejadian produk kita bermasalah ya, nggak cukup Bapak Ibu ya. Jadi jangan berpikir happy aja lu jualan. Nah, beritanya teman-teman reseller seluruh Indonesia, kalian reseller adalah pedagang sama-sama saya. Nggak mau dong dirugikan oleh orang tertentu, dan kita menuntut adanya satu tanggung jawab, yaitu seperti yang saya usulkan. Kalian harus membentuk paguyuban atau laporlah ke lawyer ya. Dan Rahma kan kaya ya, Rahma rata-rata owner skincare yang sekarang ini yang berhasil kan kaya-kaya. Tuntut mereka dan minta dikembalikan uangnya supaya belajar. Ketika membangun bisnis itu ada resiko yang harus dipertimbangkan. Resiko itulah salah satu penentu harga jual produk kita. Nah, hubungin lawyer-lawyer yang terdekat yang mau. Yang aku tahu bahkan sekarang ada ya lawyer yang mewakili ya para reseller untuk SS Skincare ya. Udah, gunakan kesempatan itu. Dan untuk owner skincare SS, kamu kan banyak duit ya, jangan kita berkesan di media sosial rohani tapi roh halus. Kalau kau religius, tunjukkan kamu bertanggung jawab.